Asem. Kembali ke episode 2 bersama Ega. Bersama Ega ya. Ya. Kita bahas apa sekarang enggak? Kita bahas tentang kuliah kali ya. Kuliah, kegelapan anak kuliahan. Dark side-nya anak kuliah. Emang dark side kuliahan tuh apa sih? Gue polos. Gue nggak tahu. Bohong banget kan. Gimana dark side gitu. Gimana apa nih? Kalau ibaratnya ya pada dark side gitu. Apa nih banyak ada tentang ke cewek, main cewek, ada yang jadi chicken kampus, chicken university. Ada yang jadi apa lagi ya? Ya jadinya mabok atau nggak minum narkoba. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada aja. Pasti ada. Yang gue tahu sih kalau dari ini gue cerita kayak pengalaman pribadi gue deh. Bukan gue, maksudnya ya, gue tahu. Adalah gitu dah. Pertama kalau buat mabok itu mah udah biasa kali di anak kuliah. Udah nggak heran lah. Maksudnya bukan di anak kuliah doang, bahkan dari orang-orang kan biasanya dari SMP, SMA gitu kan udah mulai kan. Cuma alhamdulillah saya tidak separah itu. Alhamdulillah saya sudah pernah. Nah kita pernah doang. Iya. Terus dan kita nggak separah, maksudnya kayak dugem. Nggak parah sih, maksudnya gue bukan menghujat, tapi bukan mau mendiskriminasi orang itu, cuma gue nggak sampai dugem, belum sampai mungkin. Belum ya, mungkin nanti kalau udah makin frustasi ya dugem kali besok. Tapi ibaratnya kalau misalkan dugem itu menurut gue nggak salah sih, Iya emang nggak salah. Yang penting tetap kuliahnya lanjut aja, tapi kan ya kemungkinannya kecil. Emang maksudnya. Tapi banyak loh orang-orang dugem otaknya juga jalan. Iya, maksudnya nggak apa-apa lu dugem, tapi otaknya jalan untuk gue. Iya. Normal. Kalau buat dugem sih oke, maksudnya ya udah itu kan banyak orang juga banyak dugem gara-gara mau ngedistract pikiran dia dari pikiran-pikiran lain yang. Iya, yang dari kuliahnya capek, beban, maksudnya kayak beban-beban dari kampus kan kayak gitu. Terus dugem, terus kalau narkoboy ya? Iya, narkoboy lah. Narkoboy itu gue nggak tahu sih. Kalau lu nggak tahu itu? Nggak mau ngomong apapun, takut salah. Kalau soal kayak ngobat gitu, gue ada teman yang suka, enggak sih bukan suka, tapi pernah lah ngobat. Gue nggak tahu jenisnya apa, tapi yang itu yang ngobat gitu. Ini obat-obatan terlarang kan? Ya, yang buat bikin lu fly aja. Nah, habis itu, tapi dia nggak anak kuliah. Nggak anak kuliah, dan yang ibaratnya dia nakal juga karena lingkungannya sih. Iya. Tapi jangan kayak gini sih, kalau menurut gue ya jangan pernah salahin lingkungan sih. Iya. Kalau lu mau ke bawah ya lu ke bawah aja. Jadi emang yang salahin dia dirinya sendiri kan, emang nggak bisa disalahin lingkungan dan nggak bisa disalahin. Ya nggak bisa disalahin lingkungan sepenuhnya, iya. Tapi ya disalahin diri sendiri. Kalau bisa nahan kan pasti nahan gitu loh. Tapi itu di luar anak kampus yang gue tahu. Soalnya gue gini ya, lingkungan gue tuh ada 2 macam. Ada emang lingkungan yang gak kayak gitu. Maksudnya bukan sampai narkoba ya, tapi sampai kayak minum gitu-gitu. Ada lingkungan gue juga yang emang ada minum segala macam. Cuma ya gue tinggal gimana gue mau yang mana aja. Kalau gue tuh kalau emang gue lagi butuh ya ayo, tapi kalau lagi nggak mau ya udah enggak. Jadi ibaratnya situasional aja ya. Iya. Kalau emang lagi butuh ya minum. Gue bukan yang kalau gue bukan gue jadiin ini aja, bukan jadiin lifestyle. Tapi jadian ibaratnya apa jadinya berarti? Kayak kalau gue mau ya mau, kalau enggak mood aja gitu. Nah, semut-mutnya gue aja. Tapi kebanyakan yang di anak kuliah tuh bukan tentang narkoba dan obat-obatan sih. Bukan. Tentang seksual. Iya nggak sih Gak? Titut. Iya jujur, tapi ibaratnya. Tapi emang itu ya udah, maksudnya itu emang rahasia umum anak kuliah. Iya rahasia umum dan bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Jadi emang udah biasa, ngerti nggak sih maksud gue tuh di anak kuliah sekarang tuh udah ada, misalnya udah ada dan yang tinggal bareng sekosan kayak gitu, dan ya kayak udah ibaratnya udah kayak suami istri anjir. Tapi itu jadi kayak bukan kita bikin hal kayak gitu lumrah ya. Cuma ya mau gimana, emang sebenarnya dari dulu emang udah kayak gitu, cuma baru orang-orang baru nge-up hal kayak gitu tuh baru sekarang. Banyak. Nah,
Penyanyi gue. Tapi enak tahu gak bangun tidur terus lihat cewek gue gitu. Nah. Kamu. Halo. Kamu gitu sini peluk titit gitu kan. Nih. Gimana? Gue mau nanya dulu deh ke lu. Gimana? What do you think about FEB? Kan di kuliah enggak. Ya. Di lingkungan kampus tuh banyak banget Yang FEB. FEB. Too much. Ya, too much. Kayak lu biasa aja nih di kelas tahu-taunya Di belakang udah FEB, friend with benefit gini-gini. Apa tuh menurut lu gimana? Menurut gua friend with benefit kayak ya kalau misalkan udah ada kesepakatan dua-duanya untuk berhubungan kayak gitu ya nggak masalah, asal duit lu kuat aja, karena kan yang di paling butuhnya tuh juga duit, nggak cuman tentang seks, bukan tentang waktu, tuh duit juga harus main coy. Cewek nggak mungkin mau sama FWB sama orang yang miskin. Banyak loh, tapi maksudnya enggak gitu, tapi rata-rata. Tapi banyak juga, maksudnya yang gue tahu ya di lingkungan, bukan lingkungan gue, yang gue tahu dari teman-teman gue banyak mereka kok yang FWB cuma emang sekedar sama-sama mau. Tapi menurut gue melakukannya pun di kosan. Ya berarti itu ibaratnya FWB-nya tentang seks kan. Ya kalau tentang seks ya ibaratnya itu udah jadi hal yang masing-masing. Tapi menurut gue FWB itu nggak cuma satu itu doang. Ya. Jadi FWB itu ada tentang seks, ada tentang finansial, ada yang kalau minta apa-apa, ada yang minta waktu, kayak misalkan aku butuh kesini, temenin yuk ya kayak gitu. Kalau emang tentang seks ya udah ibaratnya itu mah udah sama-sama pengen ngewe aja nggak sih? Emang udah sama-sama enak. Nggak mau, emang udah sama-sama kebutuhan mungkin. Iya, udah sama-sama kebutuhan dan udah nemuin enaknya aja sama berdua. Kan ibaratnya kalau udah seks kan apa ya, mau sama temen atau sama siapapun, kalau emang dia butuhnya seks bukan orangnya, iya, dan gak akan lihat orangnya juga. Nah ini gue punya cerita tentang teman gue nih. Jadi itu ceritanya dia tuh dia sendiri yang cerita ke gue. Dia tuh cowok. Semoga dia nggak nonton. Nonton sih biar viral. Gimana? Gue nggak mau sebut. Iya, jangan sebut nama lah. Intinya tuh gini, dia tuh dulu kan jomblo, FWB sama banyak orang, tapi di situ tuh posisinya dia tuh bukan sebagai cowok yang mau kondo gitu loh, tapi dia tuh sebagai cowok yang masin. Nah, punya cewek dia, punya cewek di satu univ sama dia, tapi ceweknya tuh lagi balik ke kampungnya. Temennya gue ini tipe orang haus afeksi. Haus afeksi. Terus selama dia LDR sama cewek itu ya udah dia gitu sama cewek, dan itu banyak, nggak 1-2 doang. Itu kehidupan bener-bener itu tuh menurut gue yang paling dalam waktu itu. Maksudnya kayak wow. Kok bisa gitu ya? Gue menemukan ya di real life tuh kayak gini. Kok bisa gitu ya? Sampai ada orang yang ibaratnya tega gitu. Tapi emang enak sih. Bagus. Tapi maksudnya jadi cowok jangan kayak gitu, anjir. Jangan kayak gitu. Kalau udah sama pacar lu udah sama pacar lu, Mami. Ya karena jauh nggak sih, Ga? Iya, tahu ya, karena sih. jauh juga, dan ya emang kebutuhan batin kali ya. Kan kebutuhan afeksi kan kata tuh ya, dan ya kita juga jadinya harus gimana? Sebenarnya ya, kalau tinggal ke orangnya aja sih. Kalau dari gue tuh nggak bisa nyalahin lu kenapa gini nggak bisa nyalahin, maksudnya. Tapi hati lu di mana anjing? Iya. Berarti ibaratnya dia dengan melakukan seks sama ceweknya itu berarti nggak ada rasa, ngerti nggak sih? Nggak ada rasa yang cuma sange doang. Iya, tapi kan ibaratnya melakukan kayak gitu. Ya, tapi dia bilang ke gua nggak dia cuma nggak tentang hewan doang kok, dia kayak pasti ada gitu. Emang cuma butuh pelukan. Iya, kayak sentuhan lah, nggak cuma ngewe doang lah ibaratnya. Pasti kan ada yang. Tapi tetap aja parah, men. Iya, tetap aja parah. Tetap aja namanya selingkuh. Iya kan, tetap aja selingkuh. Jatuhnya selingkuh lah. Iya, selingkuh, dan emang selingkuh enak. Gua nggak pernah selingkuh. Selingkuh enak, itu lihat tuh. Kaum anti selingkuh. Gue juga sama. Bohong, ceweknya Willy tuh wanti-wanti cowok lu. Enggak yang aku mah. Aman kok. Enggak pernah. Pokoknya Enggak pernah sekali. Terus. Ya udah, gue langsung kayak speechless, kayak dia bilang pernah cuttingnya tuh
minta temenin bobo. Enak dong. Terus Misalnya inisial aja L, namanya bukan L, Ya, namanya ya, inisial ya. aja L, ke kos aku yuk temenin aku bobo. Itu posisinya enggak, waktu itu dia bilang itu posisinya pas dia masih Pacaran? maba. Oh, maba. Belum pacaran. Terus kayak, temenin aku bobo yuk, udah. Oh berarti emang tipe cowoknya yang mau asing, berarti cewek aja sampai minta kayak gitu? Iya. Iya berarti Emang jujur cowoknya tuh asik. cowoknya asik dan emang muasin. Emang temen gue ini tipe orang yang bukan sekedar makan No, dia apa namanya dia doang yang mau diposen, enggak. Enggak. Emang dia tuh pendengar Baik. baik, terus ngasih saran yang baik. Cuma ya itu. Cuman itu ya, ibaratnya dia punya cewek ya, ceweknya yang kasihan kan. Ceweknya yang jadinya dikhianati. Makanya tipe-tipe cowok yang harus dijauhin tuh cowok-cowok yang gitu. Coba Maaf. cowok yang gimana nih? Coba kasih tips cowok satu. Satu. Bukan melarang cowok banyak temen cewek. Kalau cowok temenan sama cewek satu circle oke, tapi kalau cowok temenan sama satu cewek ini, Jangan ya. Terus kedua intinya si pacarnya ini harus tahu masa lalu cowok ini kayak gimana. harus mau dengar lah kan. Nggak semua cewek kan pengen denger masa lalu, tapi nggak mau lu sebagai cewek harus denger. Soalnya lu juga harus ngewanti-wanti diri lu, kayak biar lu tahu pasangan lu ini dulunya kayak gimana. Biar lu tuh punya ada rasa awareness gitu, nggak cuman percaya doang kan. Benar. Tapi itu ya berarti yang kita obrolin tentang FWB ya. Ya yang tentang Itu salah satu ini dunia kuliah juga sih. Banyak banget mahasiswa yang FWB-an. Dan lu ngerasa FWB-an tuh masalah nggak sih buat? Kalau gue sih kalau buat orang lain nggak ngerasa nggak masalah, tapi kalau buat gue sendiri gue nggak bisa. Iya kalau buat tapi lu nganggapnya ya udahlah biasa aja gitu. Ya udah, silakan Silakan itu aja. Kebahagiaan orang kan beda-beda. Bagian orang beda-beda dan caranya orang tuh beda-beda kan. Ada yang butuhnya FWB-an karena nggak mau terikat. Ya, ada juga yang mau terikat, tapi anjing sih yang mau terikat gitu. Enak lah, biar bisa sama yang besok sama si B. besok sama si B. Besok sama si C. Tapi ada di kalanya nanti kalau bisa kayak gitu, ntar ada kalanya tuh kesepian. Anjir udah kayak pro banget gue ini. Tapi hati-hati aja penyakit. Iya, jangan sih. Ya pakai kondom. Penyakit hati, penyakit amin. Pakai kondom enggak? Ada kondom buat apa anjing? Tapi enggak sih, maksud gue tuh FWB-an tuh kayak yang enggak apa-apa menurut gue tuh, itu hak kalian. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai ada kekerasan seksual, sama kekerasan atau enggak ada masalah-masalah yang tentang kayak misalkan tentang duit atau apa ya. Kalau misalkan udah masalah kayak gitu ya mau gimana anjir, udah susah. Apalagi udah kena kekerasan seksual gitu. Kita kan nggak bisa kontrol dan itu kan ibaratnya secara terjadi tapi langsung. Sejauh ini kalau di sosmed gitu jarang nggak sih, maksudnya kayak ada berita tentang saya orang habis FWB-an gitu terus ada kekerasan seksual. Seksual tuh jarang, karena yang gue tahu tuh biasanya orang-orang FWB-an tuh bukan cowok mau kondo sih. Maksudnya kayak cowok-cowok yang emang yang gue tahu ya, maksudnya gue kan juga banyak yang ngajakin kayak gitu kan. Emang mereka tuh emang cowok-cowok tipe cowok pinter yang mereka tuh emang cuma sekedar butuh afeksi doang. Iya gitu kan. Makanya cowok-cowok FWB-an tuh nggak yang ibaratnya yang nggak cuman modal, ada mungkin yang modal mau kondo, tapi kan yang lu tahu ya ibaratnya pengetahuan oke, duit oke, kendaraan oke, baju oke, ibaratnya kan itu. Makanya menurut gua tuh FWB-an tuh adalah untuk orang yang bisa memenuhi semua kebutuhan wanitanya, dan ceweknya juga harus gitu dong. Iya, bisa memenuhi apa yang mau. Ya karena sebelum FWB tuh menurut gua harus ada kesepakatan sih. Iya, emang harus itu. Biar enak gitu. Gimana sih kayak kita chat aja. Lu nggak usah care sama gua. Jadi kita ya udah. Iya nggak sih? Kayak udah kamu nggak usah nanya-nanya aku di mana ini. Ya udah kita. Tapi kalau misalkan kita saling butuh ya udah, ngomongin aja. Nah, kayak gitu menurut gua. Yang FWB-an yang bener. Aduh. Pernah. Kayak gue pernah banget. Enggak anjir. Gak pernah FWB-an. Tapi sempat tertarik, pengen. Tapi dipikir-pikir aduh gue gak ada duitnya. Gak. Kalau gue mikirnya gue gak bisa lah kalau gak sayang. Bisa aja cuman. Ngapain lu tidur sama orang yang gak sayang? Enak. Ya tapi ya bener sih. Cuman ibaratnya ya kalau emang kayak gitu kan
berarti kebutuhan batinnya doang kayak kebutuhan sentuhannya. Cuman kan kalau ada rasa itunya mah udah bisa dipinggirin lah. FBM mah nggak, ya pasti kalau FBM tuh yang salah satu dicegahnya apa? Ada rasa kan. Kalau udah ada rasa memiliki udah bukan FBM lagi, udah jadi lu suka sama dia. Jadi kalau HTS. Ya? HTS, hubungan tanpa status. Iya, jadi jatuhnya hubungan tanpa status. Ntar jatuhnya kalau lu nggak direspon balik sama nggak dipastiin, lu nyariin cowoknya. Padahal di situ lu kocaknya FWB-an. Jadi FWB. Tapi kan bukan segala cewek doang biasanya yang baper. Iya, cowok juga bisa. Iya, cowok juga bisa. Makanya itu loh, FWB itu banyak resiko. Takutnya gua yang baper atau guanya menyalahi konsep FWB. Makanya jangan mau FWB-an. Susah ya? Gak tahu, nggak pernah. Cobain Kak, sama yang lain tapi. Enggak bisa. Jangan ya. Gue tuh kalau gue tuh maunya kalau gue ya prefer pacaran. Saya pacaran tuh kayak udah jelas lo bisa diekspos. Iya. Udah jelas lo bisa diekspos, lo bisa nemenin kemana-mana tanpa takut ada orang lihat. Sama udah ibaratnya udah pasti sayang, udah pasti care, udah pasti dengerin, gak cuman datangnya pas butuh. Nah gitu ya. Makanya mending punya pacar. Tapi sekarang belum punya pacar. Nah, gue cengin guys. Enggak. Apa gue gak punya pacar, masih banyak pencapaian kok. Si paling karir. Miss Independent. Amin Allah, amin semoga Allah. Biar cowok-cowok insecure ya. Rich Auntie. Anjir. Tapi apa ya? Kayak ya kebanyakan kan anak-anak kampus kayak gitu kan FPB, kalau enggak kayak tadi seksual yang tinggal bareng kayak gitulah, dan udah biasa aja gitu, ngerti nggak sih? Nggak, kalau kita ngambil perspektifnya agama ya pasti salah kan? Masalah, udah jelas salah. Lu tatap-tatapan sama cowok pun salah dalam agama. Jadi nggak ada yang bisa didebatin lagi kalau udah salah agama. Kalau udah di agama udah salah. Tapi kalau di sosial kan bisa gitu ya. Maksudnya tergantung sosial, gimana orangnya, iya. Gimana orang ambil positif atau negatifnya. Kalau gua ngambil positifnya yang tinggal bareng itu enak. Kenapa? Iya. Bisa hemat. Hemat. Kalau gua ngambil positifnya gini. Apa? Positifnya gitu gini. Jadi ketika lu mungkin nanti lanjut ke jenjang selanjutnya, misalnya berumah tangga sama dia, lo gak kaget. Udah tahu kayak gimana, udah tahu busuknya gimana, udah tahu baik buruknya dia kayak gimana, busuknya kayak gimana, jadi lo gak kaget. Jadi udah terbiasa. Apa dia orangnya abusive, apa dia orangnya kayak gimana, jadi lo gak kaget. Itu kan kalau di luar negeri kayak gitu kan. Iya, tapi ini Indonesia tidak bisa seperti itu. Indonesia seperti itu, kita yang didemoga. Tapi ibaratnya ya kayak gitu kan. Ya kayak terbilang tadi kan, ibaratnya ya kalau ngambil positifnya gitu, positif, jadi 2 garis biru. Jangan ada kondom, boy. Ya jangan ya, masih banyak ya. Kondom itu Indomaret sama Alfamart belum bangkrut, iya. masih ada. Jadi jangan nggak modal gitu ya. Ya apalagi jangan jadi cowok mau kondo. Mau kondo apa sih kepanjangannya? Gue bingung. Modal kondo. Lu mau tahu mau kondo biasanya? Tapi gue tahu, maksudnya tahu paham artinya, tapi gue nggak tahu kepanjangannya itu apa. Iya, modal kontol doang tuh, gue bacain tuh di situ. Tapi emang gitu, emang ada lah cowok-cowok kayak gitu. Tapi banyak bro yang kayak gitu. Ya janganlah, jangan pacaran sama cowok yang kayak gitu, buat apa anjir? Buat apa? Sumpah. Datang aku. Tai kan. Sumpah. Jadi kita di Bali banyak dildo udah. Jadi lu nggak perlu cowok mau kondo tuh. Udah lah ya. Udah bukan red flag lagi apa ya? Apa nggak tahu lah gue pokoknya bahasnya apa. Tapi di sini kita nggak ngomongin seks itu, ibaratnya seks yang kayak gitu tuh ibarat yang wajar ya. Iya, enggak. Kalian, kita nggak ngajarin. Ya kita ibaratnya nongkrong aja lah. Ya kita. Maksudnya ya udah. Yang aja. Kita lihat kan itu realita ya. Maksudnya kita nggak bisa. Maksudnya kita nggak bisa. Kontrol. Bukan apa? Kita nggak bisa nyegah. Soalnya itu realitanya ya di orang-orang. Gitu. Jadi yang kita lihat aja dan yang kita rasa juga kayak ya udahlah, selagi kita nggak dirugiin. Selagi kita nggak dirugiin. Lagi masih bisa, mereka juga senang-senang aja dan nggak ada yang ibaratnya nggak kayak kasus-kasus yang lain kayak kasus. Jangan celup sana sini sih. Iya, jangan. Ya tetap setia lah ibaratnya. HIV men. Iya. Janganlah itu mah bahaya. Makanya kita ya udah itu hal yang salah. Cuma ya udah kalau lu bahagia dengan kita. Iya, nggak apa-apa gitu. Kalau gua nggak rugi mah nggak apa.
kita cuma ibaratnya kan melihat aja ya kan ibaratnya balik lagi gitu. Melihat realitanya kayak gini. Terus menurut tuh Chicken University tuh gimana? Gue nggak tahu. Aduh, gue belum nemu sih. Gue juga belum nemu di kampus gue belum nemu. Gue belum nemu circle-nya juga. Harus nemu circle-nya nggak sih yang kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu mereka seperti itu tuh karena apa? Apa karena tuntutan hidup, kebutuhan kayak lu di lingkungan teman-teman yang hedon atau gimana kan nggak bisa tahu juga. Apa karena lingkungan keluarga lu yang nggak bisa memenuhi kebutuhan lu, makanya cewek bisa jadi kayak gitu ya, kita nggak bisa. Atau itu kesenangan lu, atau emang itu kesenangan lu yang ibaratnya udah lu jadi Chicken University ya bisa ngasilin duit, bisa kepenuhin batin lu juga kan ibaratnya kita nggak tahu juga. Jadi ya itu udah jadi belum tahu lah apa yang jelas alasannya. Kalau udah nemu mah enak, dia bisa ngomongnya juga enak gitu. Jadi bisa ngasih pendapatnya enak. Tapi ya pendapat gue sih buat Chicken University nggak masalah sih. Jujur nggak masalah gue. Gue juga nggak masalah. Nggak masalah selagi nggak ngerugiin gue dan ibaratnya selagi masih dia oke aja menjalaninya, ya udah sih, ya nggak sih gak? Ya, kalau lu kan sama-sama cewek nih pasti kayak. Ya gue nggak masalah, ya udah itu kan hak lu. Maksudnya gue juga nggak mau mendiskriminasi cewek-cewek di luar sana yang emang siapa tahu kan kita nggak tahu ya kebutuhannya kayak gimana. Ya udah silahkan, maksudnya bukan selama nggak ngerugiin gue, tapi kalau itu temen gue ya gue bakal nasihatin lah. Iya pasti kan, kalau jangan sampai pokoknya. Ibaratnya kalau temen atau di lingkungan kita ya pasti dikasih tahu lah kalau itu ya. Kalau lu kenapa kayak gitu pasti lo kan nanya dulu. Gue tau gue bisa bantu atau kayak gimana. Bantu apa jadi Chicken University? Gue tau gue bisa bantu promosiin. Channel gue banyak. Coba tahu bisa bantu gitu. Bil, ini ada Chicken University nih. Cikat gitu ya. Enggak yang bercanda yang. Tapi ada di salah satu kampus. Ada mucikarinya. Hah? Ada mucikarinya. Apa ada mucikari? Oh, iya. Itu emang udah biasa. Kayak ya udahlah. Ya udah, emang kan ibaratnya nggak tahu kan kebutuhan hidup dia apa. Nah, dark banget pokoknya lingkungan kuliah. Jadi ya kebutuhan hidup itu apa aja dan ya udah pilihannya, dan yang penting kan dia masih oke aja gitu. Ya meskipun dari hatinya mungkin kepaksa atau gimana, tapi kalau masih dia ngerasa oke aja ya udah, biar dikasih hidayah aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak lah. Masih Islam. Masih lah. Maksudnya Allah kan, siapa tahu Tuhan Yesus, Allah, Tuhan Buddha, Tuhan siapa lagi tuh Konghucu, siapa aja gitu ya, misalnya Tuhan siapapun gitu. Apapun agamanya. Semoga diberi daya secepatnya ya. Jadi kita nggak masalah kalau buat Chicken University itu udah nggak masalah. Sebenarnya kalau buat gue semuanya nggak masalah sih. Apapun yang dasarnya kampus kuliah, selama nggak ngerugiin gue mah nggak apa-apa. Pasti kok. Dan yang jangan juga kita ngejudge gitu loh, gak. Gue tuh paling nggak suka ibaratnya yang ngejudge gitu loh. Ada orang misalkan ya Chicken University kayak gini, lu nggak tahu apa yang dia rasain, apa lu nggak tahu hidupnya kayak gimana, lu nggak tahu struggle dia nggak. Iya, kayak gimana ngelawan dunia tuh kayak gimana, nggak tahu. Gue tahu dia cuma jual itu doang ibaratnya kan Chicken University mungkin ada persyaratan yang gak cuma itu doang, tapi ya ada hal kayak misalkan tentang duitnya, inilah itunya atau nemeninnya, sistem itunya kan gue nggak tahu ya. Tapi kan ibaratnya jangan memandang gitu loh sesuatu kalangan tuh dengan sebelah mata. Kita nggak tahu apa yang kejadian sama dia tuh apa ibunya sakit dia sampai nggak tahu cari duit kayak gimana. Tapi ada loh yang kayak gitu. Makanya gue denger dari cerita kayak contoh-contoh kreatif Fox itu kan bikin kan, kenapa kamu kayak gitu kan. Mereka juga punya alasan kayak orang tuanya sakit, keluarganya kenapa, ada yang kenapa, ya udah gitu. Kalau lu nggak bisa bantuin lu diem. Iya, kalau lu nggak bisa bantuin ya udah nggak usah ngejudge anjir gitu, diem aja udah. Nah, tuh. Kalau nggak bantu dengan apa aja, siapa tahu lu mau doa. Ya doa, atau nggak lu bantuin dia duit dengan ada include-nya. bisa nggak apa-apa kok. Kontak yang ngomong. Bisa sekalian promosi, nanti kalau ada yang mau nih promosi ya, ntar datang aja ke channel gua ya, datang ya. Kita bantuin gitu ya untuk promosi, apalagi gua ini ahlinya dalam bidang promosi. Kan ya, bidang promosi bukan bidang mucikari. Tuh ceweknya Willy astagfirullah. Enggak ya sayang ya. Sayang.
Kayak gitu lah gak ibaratnya. Jadi ibarat kita kesimpulan apa lagi gak untuk di obrolan kali ini? Simbolannya kayak emang lingkungan kampus tuh emang sesuram itu. Tapi nggak sesuram itu juga ya. Ya, Jadi maksudnya kita sesuram itu yang kita lihat, tapi nggak semuanya suram gitu. Ada juga yang positif. Jadi kalian pinter-pinter ngambil lingkungannya yang dimana. Pinter-pinter milihnya kayak gimana. Pinter-pinter jaga diri. Apalagi cewek ya. Lagi cewek. Jangan kan jaga diri aja nggak cukup gitu. Mm. Buat cewek tuh harus bener-bener nggak tahu lah gue Ekstra lah pokoknya ekstra kayak, banget kayaknya. intinya kalau lu cewek maksudnya jangan sampai di hidup lu tuh ada penyesalan tentang hal kayak gitu. Jadi harus dipikirin baik-baik kalau emang lu lagi kekurangan atau apa, dipikirin baik-baik ke depannya apa penyakitnya nanti apa kayak gitu loh. Jadi nggak ngasal gitu. Kalau emang lu udah tahu resikonya dan lu udah siap ya udah. Ya udah, silahkan. Ya udah yuk. Tuh, kan Willy yang main. Enggak. Kayak gitu lah ibaratnya dan kayak Tapi gitu. mau. Enggak lah, kalau nggak ada duitnya nggak mau gue. Kalau ada duitnya nggak bisa sih. Enggak canda yang. Nabung lo si Willy abis ini. Enggak, tapi emang kayak gitu. Jadi yang gue ambil dari obrolan kali ini ya apapun yang lu lakuin gak apa-apa. Jadi ya terserah lu, hak lu, yang penting nggak ngerugiin sekitar lu. Tapi jangan sampai ada penyesalan, jangan sampai ada spill-spillan Twitter. Nah itu yang penting jangan sampai kalau kena masalah di spill apalagi ada playing victimnya kan nggak udahlah. Itu nggak Lu banget. iya nggak banget dan lu nggak elegan anjir. Mm-mm. Bener kan nggak elegan itu ya. Kalau emang aslinya yang lu salah juga ya udah nggak usah diviralin, lu selesain aja gitu. Iya. Nggak usah ada playing victim gitu. Jatuhnya lu yang jatuhin harga diri lu. Siap boy. Betul sekali boy. Benar ya kayak gitu Kak. Jadi kesimpulannya buat anak kuliah, apapun yang lo lakuin sekarang, apapun yang lo jalanin sekarang ya udah jalanin, tapi jangan sampai ada penyesalan. Kuliah harus tetap lancar juga. Harus tetap lanjut lah. Lanjut sampai Skripsi gimana pak? sampai skripsi Sampai beres, wisuda. sampai nanti foto bareng berdua sama pacar gitu kan. Sampai nanti lo kerja. Iya, sampai lo kerja dan Melanjutkan hidup lo yang selanjutnya. aduh indah banget ya kalau hidup kayak gitu diomongin ya. Aduh. Tapi susah banget Ngomongnya dong gampang. Ah. Ini gue masih semester 3 aja udah bengek. Ini semester 7 nggak tahu ini gimana. Aduh, setahun lagi gue lulus gak? Doain ya, semoga Amin cepat ya lulus. Allah. Gitu. Jadi ya kayak gitu aja video kita yang kedua ya tentang ngomongin FWB dan tentang ngomongin anak-anak kuliah lah. Mampus. Ya kalau ada yang salah ya jangan disalahin. Kalau Diain. salah kata maaf, Ya. jangan dihujat. Dihujat aja, kalau dihujat terus viral. Gak mau gue kalau dihujat gak viral. Gak ada duitnya. Lumayan dapat endorse. Iya lumayan dapat endorse. Tapi gue juga harus harus cipratan. Iya harus dong kecipratan nanti gampang. Jangan aja ntar beneran orang hujat lu. Jangan ya. Iya, bener sih. Udah, kayak gitu aja kali ya kita semua dari konten kali ini. Kapan-kapan kita bikin konten lagi kayak ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga kontennya gak bermanfaat. Tutup lagi gue gak bisa. Semoga konten kali ini bermakna. Terus ya penuh arti dan segala nyalah. Kayak gitu. See you, goodbye, terima kasih. Bye bye. Thank you guys. Gimana gak? Mau? Apa? Mau kampus?